Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 13 yang bernama Adiela Farhana, Afifah Kolbi, Akmal Hidayatullah, dan Muhammad Rizky. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai konsep pencapaian dan kesejahteraan dalam psikologi positif. Sebelum masuk ke materi, pernah gak sih kalian khawatir sama diri sendiri, merasa bersalah, mengisolasi diri dari orang lain, atau nggak berharga untuk orang lain, bahkan ada keinginan untuk bunuh diri? Kalau iya, kemungkinan besar ada yang salah sama kesehatan mental kamu. Kenapa? Karena ciri-ciri yang aku sebutin tadi itu termasuk ke dalam tanda-tanda kalau kesejahteraan psikologi kamu terancam. Sebenarnya, apa itu kesejahteraan psikologis? Kesejahteraan psikologis atau psychological well-being yaitu suatu tanda di mana individu mampu menerima dirinya apa adanya, mampu membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain, memiliki kemandirian terhadap tekanan sosial, mampu mengontrol lingkungan eksternal, memiliki arti dalam hidup, serta mampu merealisasikan potensi dirinya secara kontinu. Dimensi-dimensi kesejahteraan psikologis. Menurut Riff tahun 1989 terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, dimensi penerimaan diri atau self-acceptance. Penerimaan diri ini dapat dikaitkan dengan rasa percaya diri. Semakin individu dapat menerima dirinya sendiri, maka akan semakin tinggi sikap positif individu tersebut terhadap dirinya sendiri. Memahami, menerima semua aspek diri, termasuk kualitas diri yang buruk dan memandang masa lalu sebagai sesuatu yang baik. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan individu terhadap diri sendiri, maka individu tersebut akan semakin tidak puas dengan dirinya sendiri, akan kecewa dengan masa lalu dan kualitas diri sehingga menimbulkan perasaan ingin menjadi orang lain. Yang kedua, hubungan positif dengan orang lain atau positive relationship with others. Semakin besar kemampuan individu dalam membina hubungan interpersonal, maka hal ini menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki perhatian terhadap kesejahteraan orang lain, mampu berempati, menyayangi, memahami konsep memberi dan menerima dalam membangun sebuah hubungan. Dan sebaliknya, individu yang tidak dapat membangun hubungan interpersonal dengan baik, maka individu tersebut akan merasa terisolasi, kurang terbuka, kurang bisa bersikap hangat, dan tidak bisa memperhatikan kesejahteraan orang lain, dan tidak bersedia berkompromi untuk mempertahankan hubungan yang penting dengan orang lain. Yang ketiga, otonomi. Orang yang memiliki otonomi tinggi mampu menentukan keputusan bagi dirinya sendiri, dalam arti mampu melepaskan tekanan sosial dan sebaliknya. Orang yang memiliki otonomi rendah akan mengevaluasi dirinya melalui pandangan orang lain dan menyesuaikan diri terhadap tekanan sosial. Keempat, penguasaan lingkungan atau environmental master. Individu yang memiliki penguasaan lingkungan yang tinggi, memiliki rasa menguasai, berkompetensi dalam mengatur lingkungan, mampu mengontrol kegiatan eksternal yang kompleks, dan mampu memilih atau menciptakan konteks lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai pribadinya. Dan sebaliknya, penguasaan lingkungan yang rendah akan membuat individu cenderung sulit untuk mengembangkan lingkungan sekitar, kurang menyadari kesempatan yang ditawarkan di lingkungan, dan kurang memiliki kontrol terhadap dunia di luar diri. Yang kelima, tujuan hidup atau purpose in life. Individu yang memiliki tujuan hidup yang baik dikatakan memiliki tujuan hidup dan arah kehidupan, merasa memiliki arti tersendiri dari pengalaman hidup masa kini dan masa lalu. Percaya pada kepercayaan tertentu yang memberikan arah hidup, serta memiliki cita-cita atau tujuan hidupnya. Dan sebaliknya, individu yang kurang memiliki tujuan hidup hanya memiliki sedikit keinginan dan cita-citanya saja, kurang memiliki arah kehidupan yang jelas, dan tidak melihat pengalamannya di masa lalu, serta tidak memiliki bakat yang menjadi kehidupannya lebih berarti. Yang terakhir yaitu pertumbuhan pribadi atau personal growth. Pertumbuhan pribadi merupakan tingkat kemampuan individu dalam mengembangkan potensinya secara terus-menerus, menumbuhkan dan memperluas diri sebagai manusia. Kemampuan ini merupakan gagasan dari individu untuk terus memperkuat kondisi internal alamiahnya. Berikut faktor-faktor kesejahteraan psikologis. Faktor afeksi seperti perasaan, faktor sosial seperti hubungan sosial dan dukungan interpersonal, faktor kognitif seperti evaluasi terhadap pengalaman hidup dan locus of control, faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, budaya, dan spiritual seseorang.
Konsep pencapaian dalam psikologi positif. Mengejar pencapaian adalah aspek fundamental dari sifat manusia. Dari tujuan pribadi hingga aspirasi profesional, memahami psikologi di balik pencapaian sangat penting untuk melepaskan potensi penuh kita. Contoh prestasi dalam konteks psikologi antara lain: 1. Prestasi akademik. Hal ini terjadi ketika individu berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan sekolah atau mencapai tujuan akademik mereka. 2. Pencapaian karir. Hal ini terjadi ketika individu berhasil mencapai tujuan karir mereka. 3. Pencapaian hubungan. Hal ini terjadi ketika individu berhasil membangun dan memelihara hubungan yang memuaskan. 4. Prestasi pribadi. Hal ini terjadi ketika individu berhasil mencapai tujuan pribadinya. Yang kelima, prestasi pribadi. Hal ini terjadi ketika individu berhasil mencapai tujuan pribadinya. 6. Memenuhi ekspektasi masyarakat. Hal ini terjadi ketika individu memenuhi norma atau ekspektasi masyarakat seperti menikah, memiliki anak, dan lain-lain. Psikologi prestasi mencakup berbagai faktor psikologis yang mempengaruhi kemampuan kita untuk sukses. Dengan memahami dan memanfaatkan kekuatan motivasi, pola pikir, menetapkan tujuan, dan efikasi diri, individu dapat membuka potensi mereka untuk pencapaian pribadi dan profesional. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh video yang berkaitan dengan psikologi positif. นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง เป็นไงล่ะ อร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหม จ้าแม่ น่าทำขายนะแม่เนาะ ไอติมสับปะรดนะคะ 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 แม่ ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะ งั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไง พริกไหมจ้ากล่องละ5 3กล่อง10จ้า หมูปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยครับหมูปิ้งจอมทัพจ้า พริกกล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้า สับปะรดไหมคะสับปะรดทีละอะไรคะไม้ละ5 บาทค่ะ3 ไม้10 บาทนะคะสับปะรดไหมคะ พอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเอง วันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้ และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเอง อัชราภูลสวัยได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี 2556 แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AIS Saya wassalamualaikum bro